case perusahaan gitu Kak. Jadi kita punya dua dataset antara dataset yang ini dan yang satu lagi yang ini. Tapi kemarin problem kita tuh pas menemukan dataset yang ini ternyata emisinya itu sudah di kelas-kelaskan Kak kayak gini. Terlihat ya Kak? Iya, terlihat kan. Ya, lalu mungkin saya mikirnya kalau udah di kelas-kelas yang gini kan rasanya eh, kurang ada manfaatnya gitu ya kalau kita clusteringin lagi. Jadi kelompok kami memutuskan untuk mencari data yang mirip-mirip, tapi yang masih ada data mentah angka gas emisinya gitu Kak, yang ini. Mungkin dari Kazaki ada tanggapan atau gimana? For Euro, sorry saya. Halo, sorry saya Halo? kedengeran. Iya Kak, kedengeran. Oke. Uh, jadi sebenarnya ini menarik, ini bisa juga jadi saling komplementari, yang satu untuk clustering gitu ya. Jadi yang belum ada labelnya bisa jadi ada label, tapi untuk yang tadi yang udah ada Euro 4, Euro 5 itu bisa bisa teman-teman visualisasiin buat jadi insight aja. Boleh lihat lagi nggak kolom-kolomnya yang udah ada Euro 4 tadi? Yang ini Kak. Ya, registration year, title. Oh, Tapi tapi nggak mungkin ada ini ininya ya? kayaknya mobil bekas gitu ya Kak, soalnya ada previous Iya, owners-nya. ya, ya, ya. Ada kayak itunya nggak ya? Title, Mini, Hyundai. Nggak ada kayak negara gitu ya? Ini kayaknya di satu negara sih Kak. Oh, satu negara. Berarti Soalnya kalau yang di satu dalam satu ini, negara nggak ada kota juga ya? Berarti ya? Kalau di iya, Kanada ya? sayangnya nggak ada kotanya, jadi benar-benar cuma dari satu tempat doang gitu. Oke sih, nggak masalah. Berarti lebih ke yang belum ada emissionnya ya? Belum ada emission classnya ya? Iya Kak, Ya. kebetulan kita kemarin juga udah nyusun bisnis understanding-nya Kak. Jadi mungkin bisa dilihat di layar. Jadi kita pingin bikin bisnis perusahaannya itu kayak taksi online ramah lingkungan. Jadi fokus utama dari perusahaannya itu pingin bangun bisnis taksi online ramah lingkungan, tapi dengan mensyaratkan bahwa calon drivernya itu hanya mengoperasikan jenis mobil yang tidak menimbulkan dampak buruk ke lingkungan. Yang mana kita sebagai tim data analis itu mengclustering gitu Kak, kira-kira merek dan jenis mobil apa yang punya data gas emisi paling minim gitu ya, sehingga bisa bisa menimbulkan insight untuk perusahaan tersebut untuk mensyaratkan ke calon drivernya jenis-jenis mobil apa aja yang bisa dipakai gitu sih Kak. Oke sih, udah sampai ada ininya, jenis bisnis perusahaannya. Sip, ini tinggal nanti dibentuk jadi PowerPoint ya. Udah ada kerangkanya nih, udah bagus. Oke, mungkin dari eh, fokus-fokus perusahaannya udah aman ya Kak? Apa ada masukan atau saran lain gitu? Bentar ya. Ya, mungkin sih kalau misalnya dia teman-teman masih ada waktu, dan data tadi ternyata nggak udah selesai gitu ya, udah selesai bisa di clustering, dan teman-teman masih ada waktu, di, bisa juga cari dataset lagi tapi yang motor misalnya.
Jadi basically melakukan proses yang sama tapi ke motor kalau misalnya ada ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi ya karena kan sekarang kalau ini di Indonesia kan orang banyak yang tidak hanya pakai taksi tapi juga kayak ojek gitu ya. Jadi bisa juga. Jadi bertambah lah manfaatnya gitu. Oh iya, Oke. betul sih Kak. Mungkin nanti jadi masukan juga buat kita nanti bisa coba cari dataset yang motor gitu ya. Ya. Hmm, Hmm. udah sih, kayaknya cukup. Udah mencakup. Oke sih Kak, mungkin dari progres kami baru segitu aja. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya nggak? Hmm, dari saya Ada yang cukup. lain? Oke. Aku cukup, Kak. Dari aku juga cukup, Kak. Sip, sip. Oke, kayaknya dari tim saya juga udah cukup sih Kak. Paling mungkin nanti hari Sabtu Kayaklah mau kerja. lanjutin data understanding dan minggu depan udah mulai coba untuk data preparation gitu Kak. Ya, oke. Mantap. Tim, ini udah bisa juga kayaknya mau dibuat nyicil-nyicil bikin PPT-nya karena udah ada kerangkanya. Sip. Oh, oke Kak, iya. Siap nanti bisa dicicil bikin PPT. Terima kasih ya Oke. Kak. Ya, siap. Yang lain mungkin ada pertanyaan lain mau di luar mentoring, boleh. Kita juga ada banyak. Ya, mungkin kalau misalnya nggak ada, mungkin saya akhiri aja ya. Karena mentoring mungkin memang lebih cepat daripada nge-review materi. Tapi kalau misalnya di materi yang teman-teman bisa belajar di luar pun ada yang teman-teman bingung, uh, boleh nanti disampaikan ya. Oh iya, paling terakhir mau nanya, tapi udah berat banget juga. Yang persiapan apa sertifikasi BNSP itu jadi nggak sih teman-teman semua? Buat kapan ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Itu sebenarnya ujiannya kayak beda-beda gitu Kak tiap anak tanggalnya. Ya, tergantung availability-nya ya, fleksibel sih itu. Cuman maksudnya dari teman-teman mungkin ada yang kira-kira mau ditanyain dulu nggak terkait si sertifikasi itu? Udah tahu kah jenis soal segala macamnya? Pernah diajarin ya? Setahu saya itu udah pernah dijelasin sih Kak di Zoom Meet gitu, tapi kebetulan memang saya belum review lagi, soalnya waktu itu nggak hadir gitu. Oke, ya udah. Uh, jadi intinya sih saya sambil share, saya bilang dulu ke teman-teman semua, saya mau review jawaban saya ketika sertifikasi PNSP. Kalau ada yang mau join, boleh ke Google Meet lagi ya. Thanks. Oke. Udah mungkin saya coba share screen itu kali ya. Buat at least ini masuk ke recording jadi teman-teman bisa yang nggak hadir pun bisa lihat recordingnya. Jadi sertifikasi BNSP menurut saya alhamdulillah ternyata nggak terlalu sulit, cuman ribet aja karena ada 3 tahap. Uh, yang pertama itu ada di mana nih? Nah ini.
Ini review aja ya, refreshment. Kalau misalnya merasa udah pernah dijelasin, boleh leave. Kalau misalnya mau di sini dengerin dulu, gak apa-apa. Oke, intinya sih teman-teman bakal dapat data gitu. Bakal dapat data. Kalau saya kemarin, saya nggak tahu sih teman-teman juga bakal dapat data yang sama atau enggak. Cuman datanya nggak sulit sama sekali karena dia data diabetes ya. Mungkin ini salah satu yang terkenal dan semuanya numerik, semuanya bisa dibilang non nol gitu. Jadi nggak ada yang nolnya. Teman-teman nggak usah bingung mikirin missing value segala macam. Nah, cuman justru kalau misalnya teman-teman baca, kalau saya pribadi sempat awalnya tuh kebingungan karena apa ya, kayak ini kan langkah kerjanya menentukan kebutuhan data, padahal datanya tuh udah dikasih gitu. Jadi saya awalnya agak bingung, ini harus jawab apa sih gitu. Mengambil data, mengintegrasikan data. Nah itu di situ yang penting teman-teman jawab apa adanya aja ya. Jadi sini saya ini aja saya jawab nih, pengambilan data ya saya kasih tahu, saya download CSV file dari link GitHub gitu, yang saya highlight kuning. Terus kalau misalnya udah, saya mengimport data yang udah di-download. Terus pengintegrasian data, kalau misalnya ada proses pertanyaan yang sekiranya tidak bisa teman-teman jawab, jawab aja. Data tidak bisa diintegrasikan ke data lain karena hanya ada satu file CSV yang tersedia. Semua variabel pun sudah memiliki makna yang jelas, sehingga tidak ada yang perlu diintegrasikan ke table lain seperti master table. Ya, itu dijawab kayak gitu aja. Yang penting yang saya tangkap kemarin tuh jangan sampai ada yang kosong gitu. Mana ya? Saya sempat ada juga yang sempat kosong, itu saya iniin sih. Ternyata disuruh isi sama asesornya. Udah kalau kayak gini sih standar sih. Yang penting kalau bisa kasih kesimpulan. Jadi jangan sampai teman-teman cuman kasih data visualization heat map aja. Nah itu kasih kesimpulannya apa yang berkorelasi positif dengan apa, hipotesisnya bagaimana, terus deskripsi statistik dasar, terus ini boleh divisualisasiin semua. Nah ini yang mungkin teman-teman nanti perlu ngasih tahu dari setiap value-nya. Oh ini jangan ini kayaknya nggak boleh nih ada nol kok banyak banget. Padahal kan skin thickness kan nggak mungkin datanya nol gitu. Nggak mungkin ketebalan kulit tuh nol. Nah itu berarti kan aneh. Makanya saya di sini melakukan meski dia not null, tapi di sini saya mengganti datanya dengan mana ya? Nah ini, jadi maksudnya meski dia nggak ada yang nol atau blank, itu saya tetap jelasin kayak gini gitu. Kayak saya akan mengganti nol jadi median. Kenapa? Karena asumsinya seorang tidak mungkin memiliki value nol dari variabel-variabel tersebut. Kenapa diganti ke median? Karena dia positive skew, misalnya gitu. Terus screenshot aja ininya, apa namanya, code-nya ya. Terus di highlight mana yang penting, mana yang berubah gitu misalnya. Sehingga kelihatan before afternya tuh apa. Dan sisanya teman-teman kayaknya udah pelajari semua. Sempat ada memang yang membuat saya bingung tuh kayak kayak ini pelabelan data. Pelabelan data tuh kan mestinya ini ya buat di sini dijawab aja gitu. Ini nggak apa-apa kok jawab kayak gini. Jadi bilang aja apa sih yang teman-teman pahami. Contoh di pelabelan data di sini saya bilang saya nggak ngerti harus ngapain gitu. Karena pelabelan tuh senangkep saya. Contoh ketika punya banyak foto yang belum didefinisikan apakah ini kucing atau bukan, kita perlu melakukan pelabelan. Oh ini foto ini kucing, oh foto yang itu bukan kucing. Nah itu kan pelabelan data gitu senangkap saya. Nah ternyata setelah assessment dikasih tahu kalau menurut dia tuh
Bisa juga pelabelan data pada case ini adalah dengan memberi label pada kolom glukos. Misalnya kan kalau glukos sini kadar glukosa di sini dalam numerik ya. Nah, itu dikasih label apakah dia glukosnya tinggi, sedang dan rendah gitu. Nah, itu dengan pelabelan data kayak gitu katanya mungkin performance machine learning modelnya akan lebih baik. Gitu. Tapi ini kalaupun teman-teman nggak jawab kayak gini pun nanti dibantu sama si asesor dan akan diberikan kesempatan untuk merevisi gitu. Nanti saya kemarin merevisi nambahin kayak gini-gini dikirim ke WhatsApp beliau gitu. Udah sih standar misalnya. Yang penting ini ya kayak terakhir apa sih yang mau diimprove itu boleh disampaikan terus kayak sertakan recall-nya relatif lebih buruk dibandingkan decision tree. Nah ini kan nggak bagus ya untuk prediksi penyakit. Makanya saya bilang mungkin kedepannya bisa mengconsider menggunakan model decision tree dibandingkan langsung pakai random forest gitu. Di situ kemarin saya menyampaikannya kayak gitu. Nanti kalau teman-teman udah bikin ini, teman-teman upload ke sini. Nah ini, nanti isi yang soal praktek upload jawaban, ini tambah jawaban di sini. Nanti suruh pilih ya, gitu aja sih. Sama ada soal esai. Soal esai ini ya googling aja sih, cukup. Jawab selengkap mungkin kalau bisa. Ini saya jawabnya cukup panjang. Semuanya udah pernah dipelajari di grade edu kalau yang saya lihat. Udah, nanti ini yang FRAK2 nih diisi sama asesornya. Ntar terakhir teman-teman tinggal isi form feedback aja. Isi aja ya semua. Asesornya kalau baik ya isi aja ya semua. Tapi kalau teman-teman ada yang nggak setuju, ya jawab jujur aja sih. Gitu ya. Itu paling yang bisa disampaikan. Filenya boleh di-share. File mana? Ini ya? Saya sih share aja sih kayaknya. Tapi ada Kak Olive ya di situ ya. Nanti dah. Nanti saya bikin. Nah, betul. Saya kepikiran gitu. Nantilah saya bikin grup sama tim leader. Nanti tim leader yang distribusi ya. Ya, sip. Tapi dengan syarat loh ya. Ini saya langsung bilang dari sekarang. Kalau misalnya saya share, teman-teman harus janji nggak copy paste ya. Soalnya ntar kan yang kena saya juga gitu ya. Tolong dia diedit lah AMT ya. Apa sih? Amati tiru modifikasi ATM. Amati tiru modifikasi. Sampai ada yang ketahuan, sampai saya diiniin, udah. Saya nggak akan saya share lagi ya. Soalnya ini kok baik banget lah asesornya gitu ya. Itu saya share tujuannya pure untuk jadi bahan pembelajaran ya. Oke. Sip, ada lagi?
Oh, bentar. Nanti deh. Kayaknya saya ada tips dan triknya. Jadi saya kasih tahu tim leader. Karena sebenarnya itu basically dataset dari Kaggle. Saya share sebenarnya ya, kalian. Saya jujur sebenarnya nggak terlalu ngerti sih kenapa sertifikasi tapi datanya dari Kaggle. Budaya Kaggle, diabetes. Nah, nih. Nanti dataset apapun sebenarnya teman-teman bisa pelajari di sini gitu. Ini menurut saya salah badan nasional sertifikasinya sih. Kenapa masih data yang gampang dicari. Nah ini, jadi teman-teman cari kayak tadi ya, datasetnya pastiin sama. Nih, di view more, sama kan? Code-nya di sini tinggal di ini agak lucu sini. Ini caranya aja yang mouse spots dapat. Gitu. Meski ya dia mungkin approach-nya berbeda karena di sini kan nanti tuh soalnya dia udah ngasih petunjuk harus pakai decision tree misalnya, terus harus pakai harus pakai metric evaluation-nya tuh akurasi, precision, recall, F1 score gitu. Nah, nih, sumber dataset di sini, akurasi yang 70%, udah ini evaluasi modelnya udah ini. Jadi paling kalau teman-teman bisa menyesuaikan dari yang ada di sini juga, ini dia mungkin ya modelnya bukan pakai yang disuruh. Gitu sih. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa sekalian mempelajari juga gimana sih cara orang bikin code yang bagus sampai di vote banyak orang gitu. Gitu sih. Cukup, ada pertanyaan? Jadi bisa dibilang yang apa? Yang dari Kaggle tuh lebih bagus-bagus, bisa dipelajari juga. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Mau tanya Kak, Ya silakan. itu jadi sistemnya kalau misalnya kita ada salah jawab, bisa dikasih masukan sama asesornya atau gimana Kak? Ya bisa. Jadi alurnya tadi teman-teman bakal ngisi dokumen Word tadi, ya. Dokumen Word-nya bakal teman-teman isi, semua pertanyaan dijawab. Terus soal esai tadi juga teman-teman jawab ya di e-sarcom ini. Terus nanti teman-teman akan Google Meet sama asesornya gitu. Teman-teman akan diminta presentasi dokumen Word yang tadi saya tunjukin gitu. Kayak kenapa setiap stepnya, kenapa step ini jawabannya ini gitu. Itu teman-teman perlu mempresentasikan ulang basically. Gitu. Nanti dia bakal ngasih tahu, oh ini jangan dikosongin. Meski memang di skip stepnya gitu ya, kayak mengumpulkan data, kan saya nggak ngumpulin kan, saya langsung download. Saya nggak nyari data apa yang dibutuhin karena langsung dikasih. Nah itu jangan dikosongin, ceritain aja. Digituin sih paling. Nanti setelah diedit tolong kirim ke saya lewat WhatsApp. Jadi boleh diedit tentunya tadi ya. Oke Kak, itu berarti presentasinya one by one gitu ya sama asesornya? Yep, one by one. Oke, makasih Kak. Ya, siap. Ada lagi yang mau nanya? Yang lain? Oke, kalau nggak ada,
mungkin saya izin tutup ya. Terima kasih semua teman-teman atas kehadirannya. Semoga lancar ya final projectnya. Kalau ada yang masih mau bingung-bingung, ditanya aja ke saya lewat WhatsApp ya. Oke, saya izin tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Kak. Waalaikumsalam, Thank you makasih semuanya. Kak. Thank you. Terima kasih Kak. Thank you. Terima kasih.